Guys, jumpa dengan saya Virus. Kali ini saya akan reviewin lagi penggunaan ban Maxxis Fresa di motor Yamaha Aerox saya. Kebetulan ini udah cukup lama ya saya pakai dan udah saya lewatin berbagai macam jalanan, baik itu jalanan yang mulus, rusak, dan tentunya pada saat hujan juga ya. Karena gak afdol rasanya kalau review si ban ini tanpa dicobain pada saat hujan. Terus kemarin juga ada yang nanya ya, bagaimana cipratannya kalau pada saat hujan. Nah, kalau masalah cipratannya dulu ya, dia nyipratannya cukup lumayan jauh ya. Kalau di posisi jok ini, kemarin pas hujan, dia sampai ke sini nih, depan sini. Wajar karena spakbor belakang saya kan udah dipotong juga ya segini, jadi untuk arah cipratannya emang cukup lumayan jauh ya. Dan ini bekasan-bekasannya juga udah sampai ke sini nih. Ini sengaja belum saya cuci ya. Karena biar ada bukti pada saat kita review cipratan dari ban belakangnya. Ini cukup lumayan jauh ya. Entah bagaimana nasibnya kalau ada motor yang di belakang ya. Kena cipratan motor saya. Tapi untuk cipratannya sendiri sampai sini. Udah sampai depan, udah pasti ini agak sedikit kena lah. Kalau hujan, kayaknya sih kena jas hujan juga. Cuman saya di jas hujan nggak diperhatiin ya. Terus selanjutnya bagaimana sih pada saat kondisi hujan? Apakah dia ngegrip banget atau enggak? Yang saya rasain pertama, kebetulan nggak lama saya pakai, itu ketemu hujan beberapa kali pada saat pulang kerja. Dan hujannya itu benar-benar deras banget. Sensasinya cukup lumayan ya. Dia ngegrip, nggak ada efek licin-licinnya. Cukup lumayan lah. Tapi di sini saya harus fire juga ya. Kalau dibandingkan dengan tipe Maxxis sebelumnya yang saya pakai, saya rasa sih cukup jauh berbeda ya. Lebih enak Maxxis yang sebelumnya diproduksi dan saya pakai ya. Daya cengkramnya itu pada saat hujan lebih baik tipe Maxxis yang lama ketimbang tipe Maxxis Fresa ini. Cuman kan sayangnya yang tipe lamanya itu udah nggak produksi ya. Untuk tipe Maxxis Victra saya nggak tahu ya bagaimana kalau saat melewati hujan, jadi nggak usah ditanyain lagi bagaimana enaknya tipe Victra. Mungkin nanti ada teman-teman yang udah pakai Victra bisa sekalian komen juga ya. Dan ketika dipakai jalan bergelombang termasuk ada pasirnya, ya saya rasa cukup lumayan enak juga ya. Walaupun sekali lagi gak seenak tipe Maxxis yang sebelumnya. Buat cornering saya akuin ini juga cukup lumayan enak juga ya guys. Dipakai cornering dia nggak ada efek ngebanting atau mau ngeglosor. Kalau pas pakai yang IRC bawaannya itu ya sedikit lah ada efek-efeknya, agak mau ngeglosor apa gimana gitu rasanya. Tapi di Maxxis ini mungkin karena emang dari dasar bahan komponnya itu yang soft, jadi dia tetap enak ya. Ya walaupun nggak cornering banget ya, tapi buat miring-miring nyaman. Dan satu hal lagi ya guys, yang menurut saya sih sangat disayangkan banget, si ban Maxxis Fresa ini pada saat kita hard braking, dia nggak terlalu menggigit di aspal. Ini yang membuat saya kecewa dan akhirnya selalu was-was kalau udah bawa motornya cukup lumayan kenceng ya, tiba-tiba ngerem, dia nggak terlalu nyengkram banget di aspal. Beda dengan tipe Maxxis yang sebelumnya lagi. Begitu kita rem, biasanya motor itu ikutan berhenti. Cuman sayangnya di tipe Maxxis yang ini agak sedikit terasa bumpy dan ya lumayan agak ngeglosor sedikit, walaupun nggak parah-parah banget ya kalau dibandingkan dengan IRC. Jadi waktu itu kejadian pas saya mau berangkat kerja di kantor, emang jalanan udah lumayan kosong, tiba-tiba ada motor yang seenaknya lewat. Maksudnya dia seenaknya lewat, dia mau belok tanpa kasih aba-aba sen. Akhirnya kan kita langsung ngerem, padahal kecepatan itu paling sekitar 50-an lah, 50 ke bawah. Nggak terlalu kenceng banget juga. Itu pada saat saya ngerem, ini motor masih ngefek ke bawah ke depan. Nggak begitu saya rem, dia berhenti. Jadi remnya udah pakem banget, dia jadi masih agak sedikit ngeglosor. Kalau yang Maxxis sebelumnya itu udah
kita rem, dia itu jarak remnya itu pendek lah. Jadi kan kita agak was-was juga ya kalau kejadian serupa terjadi lagi. Jadi kalau diibaratin ya, pada saat pakai Maxxis yang tipe sebelumnya, begitu kita hard braking, dia mungkin ada jaraknya, kalau kita istilahinnya segini nih. Umpamain aja ya, begitu direm dia jatuhnya di sini kalau pakai Maxxis yang sebelumnya, dan pada saat pakai Maxxis Presa dia agak jarakan lagi. Ngeremnya nggak langsung berhenti, padahal menurut saya buat pengereman udah bener, karena bukan lolos dari remnya tapi dari bannya yang sedikit jadi agak majuan lah. Jadi mungkin kedepannya kalau emang mau ngerem itu harus hitungan jarak dulu. Jangan sampai kalau jaraknya udah deket dengan kendaraan depan kita baru ngerem, sepertinya itu yang akan berbahaya. Bukan berarti saya menjelekkan dari produk ini, tapi ini adalah review murni yang udah saya rasakan menggunakan tipe Maxxis Presa ini. Makanya jujur aja, sehabis kejadian tersebut saya pun agak nyesel ganti tipe Maxxis ini, tapi ya udah kepalang nanggung ya. Belinya pun lumayan mahal. Satu set itu udah hampir 1 juta. Mau diganti pun karena nggak ada duit. Ya udahlah, dinikmatin aja, cuman jadinya saya akan lebih waspada aja pada saat pengereman. Kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti tiba-tiba ada motor yang mau belok tanpa kasih sen, atau malah nih yang kebanyakan kejadian itu motor nggak ada lampu belakangnya, alias lampu belakangnya itu mati. Jadi kita nggak tahu kalau motor di depan kita itu lagi ngerem apa enggak. Nah itu yang hampir tiap hari kejadian. Akhirnya begitu direm, karena dia nggak langsung berhenti ya, pada saat saya rem, nah itu yang benar-benar bikin saya was-was banget. Dan buat kalian ya nanti terserah kalian ya, penilaian saya begitu, karena memang itulah yang saya rasakan. Atau bisa juga ya, permasalahan yang saya sebutin tadi itu karena setelan anginnya yang belum pas, mungkin ini masih terlalu keras. Jadi pada saat saya rem dia jaraknya itu terlalu jauh. Mungkin kalian bisa kasih masukan juga ya. Ini apakah emang kejadian seperti itu di motor saya aja atau punya kalian pun sama? Atau mungkin kalau kalian begitu direm dia nggak terlalu jauh ya jarak pengeremannya. Nanti saya juga pengen atur ulang lagi si tekanan anginnya. Ya mudah-mudahan lah nanti kalau habis saya atur lagi tekanan anginnya, si jarak pengereman itu jauh lebih dekat lagi ya guys. Oke guys, mungkin saya rasa cukup segitu dulu review dari ban Maxxis Presa kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Buat kalian yang udah cobain juga tipe Maxxis Presa ini, silahkan kita share apa yang kalian rasain. Apakah sama seperti yang saya rasain ya guys. Oke guys, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.